Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di desa Penjalin Wakul, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan menunjukkan peninggalan bersejarah era kejayaan pabrik gula Gempol Kerep yang masih tersisa di tempat ini. Dan perlu kalian ketahui, pabrik gula Gempol Kerep masih aktif untuk memproduksi hasil bumi yang begitu manis di Indonesia, yaitu gula hingga saat ini, teman-teman. Dan tentunya dalam menyajikan video ini saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di desa Penjalin Wakul ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan di desa Penjalin Wakul. Seperti yang saya katakan, di sini masyarakatnya sangat begitu harmonis sekali dan sangat begitu tentram sekali, teman-teman. Teman-teman, terlihat di depan kalian itu, ini adalah jalur lori pabrik gula Gempol Kerep, yang kemudian jika kita mengarah lurus ke sana, itu nanti menuju ke arah pabrik gula Gempol Kerep. Dan jalur lori ini juga bersilang dan tersambung dengan jalur kereta api yang dibangun pada zaman kolonial Belanda dahulu oleh perusahaan Hindia Belanda yang dipercayakan untuk membangun jalur kereta api Krian menuju ke Ploso pada tahun 1912 hingga selesainya jalur dari Krian menuju ke Ploso tersambung semua itu pada tahun 1921 silam, teman-teman. Yaitu perusahaannya bernama tak lain dan tak bukan ialah Stadspoorwegen, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Saya sangat begitu berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua, dikarenakan barusan saja saya menemukan suatu peninggalan yang bersejarah di tempat ini, yaitu sebuah jembatan kereta lori milik pabrik gula Gempol Kerep yang saat ini masih aktif. Namun kereta lori ini sudah tidak aktif lagi dalam pengangkutan hasil bumi berupa tebu yang sangat begitu manis sekali di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Jalur lorinya ini masih tersisa di atas jembatan ini dan membentang di Kali Penjalin Wakul. Saya namakan Kali Penjalin Wakul ini karena ya posisinya di desa Penjalin Wakul gitu loh. Kalau ada salah
ya mohon dikoreksi teman-teman. Inilah jembatan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang masih tersisa di tempat ini. Dan menurut penerawangan saya, lebar jalur sepur di sini ialah 70 cm, atau jika kita konversikan menuju ke milimeter itu adalah 700 mm teman-teman. Bantalannya masih tersisa di tempat ini. Bantalan kayunya ini sangat begitu kuat sekali, dan meskipun sudah lama tidak aktif, sudah kisaran 50 tahun tidak aktif, bantalan kereta lori ini masih begitu kokoh tak tertandingi, termasuk jembatan di atas sungai Penjalin Wagur yang merupakan jembatan kereta lori peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu teman-teman. Oh iya teman-teman, jalur kereta api Krian menuju ke Ploso itu kenapa kok dibangun mulainya itu 1912, dari Krian menuju ke Gempol Kerep dahulu itu dibangun, sudah tersambung, tapi dilanjutkan pada tahun 1921 sampai 1924 menuju ke arah Ploso. Nah, itu dikarenakan perusahaan kereta api pembangun jalur kereta api Babat menuju ke Ploso itu yang dinamakan Babat Jombang Stone Time Maskapai mengalami kebangkrutan pada tahun 1912 dan hingga 1916. Maka dari itu 1916 perusahaan kereta api Hindia Belanda Stadspoorwegen mengakuisisi jalur kereta api yang menghubungkan antara kota Jombang menuju ke kota Babat yang dibangun oleh BDSM. Itu diakuisisi oleh Stadspoorwegen pada tahun 1916 silam. Maka dari itu, kalau sudah jadi satu badan, ya Babat Jombang kan jalur kereta apinya itu kan sudah dimiliki oleh SS atau Stadspoorwegen. Nah, kalau sudah menjadi satu badan, maka satu badan perusahaan itu, maka jalur kereta api dari Ploso itu disambungkan menuju ke arah Krian teman-teman oleh Stadspoorwegen, dan itu terjadi pada tahun 1920 hingga 1924 gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau beda perusahaan kan susah ngurus gitu loh, kalau sama perusahaannya gampang gitu loh teman-teman. Dan latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Krian menuju ke Ploso itu dilatar belakangi untuk mengangkut hasil bumi yang begitu manis sekali, yaitu gula teman-teman. Karena pada sepanjang jalur kereta api Krian menuju ke Ploso itu terdapat 3 pabrik gula yang sangat bersejarah, yaitu yang pertama pabrik gula Gempol Kerep. Perlu diketahui yang pertama ini yaitu pabrik gula Gempol Kerep itu masih aktif hingga saat ini memproduksi gula yang begitu manis sekali teman-teman. Dan yang kedua itu adalah pabrik gula Perning yang saat ini sudah tidak ada. Jadi pabrik gula Perning itu sudah tidak ada dan tinggal puing-puingnya saja. Dan yang ketiga ialah pabrik gula Balong Bendo teman-teman. Itu pun sudah tidak aktif lagi, dan sampai saat ini bangunannya entah di mana saya belum menemukan. Nanti kalau sudah menemukan saya bahas di YouTube saya gitu loh teman-teman. Luar biasa sekali. Jalurnya masih tersisa dan juga pondasinya ini masih ada. Hingga saat ini masih kokoh tak tertandingi. Kalau bangunan jembatan ini modelnya seperti ini teman-teman, ini sudah pasti adalah peninggalan dari masa kolonial Belanda. Betonnya, pondasinya,
ciri khas Belanda, teman-teman. Ciri khas peninggalan dari masa kolonial Belanda, dan yang membangun ini semua itu tak lepas dari campur tangan leluhur kita, bangsa Indonesia yang sangat gagah perkasa, teman-teman. Beliau para leluhur kita membangun ini semua untuk kita nikmati dan untuk kita syukuri, karena pada dasarnya negara Republik Indonesia ini, perlu kalian ketahui para penonton yang budiman, bahwasanya negara Republik Indonesia ini adalah negara yang begitu besar di mata dunia dan begitu luar biasa di mata dunia. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sebelum saya menutup video persembahan dari saya ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Oke teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kurniawan Kesianto dari Kabupaten Mojokerto mohon izin untuk melaporkan kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.